وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, diberkati olehnya, dan semoga diterima amalan puasanya. Pada kali ini kita akan membahas surat Al-Masad atau surat Al-Lahab atau surat Tabbat. Jadi nama-namanya banyak. Disebut juga surat Al-Lahab bisa karena berbicara tentang Abu Lahab dan istrinya. Disebut surat Al-Masad juga ada karena ada sebutan fi jidha hablum mim masad. Masad. Begitu pula disebut surat Tabbat karena diawali dengan lafal Tabbat. Ya. Surat ini diturunkan di periode Makkah secara ijma' oleh ulama. Oleh ulama berijma' bersepakat bahwasanya surat ini turun di periode Makkah. Jumlahnya 5 ayat. Kita insyaallah sudah hafal surat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Diakhiri semuanya dengan huruf dal kecuali hatab. Betul enggak? Ba ya. Ba diakhiri semua dengan huruf ba kecuali masad. Betul ya? Betul atau tidak ibu-ibu? Ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam ayat pertama, ketahuilah bahwasanya surat ini ditengarai memiliki sababun nuzul. Ya, sebab turunnya ayat ini ada karena memang sangat jelas ayat ini berbicara tentang individu khusus. Tapi ibrahnya untuk umum. Individu khusus ini adalah Abu Lahab dan istrinya. Tapi ibrahnya untuk siapapun dari manusia. Maka pastilah ini ada kaitannya dengan kenyataan ketika itu. Seseorang disebut Abu Lahab dan siapa istrinya? Ummu siapa? Ummu Jamil. Abu Lahab itu nama yang bagus. Ummu Jamil juga nama yang bagus, tetapi kelakuannya tidak bagus. Tapi para ulama mereka berbeda pandangan mengenai apa sebab nuzulnya. Sebab turunnya ayat ini apa? Sebab turunnya surat ini itu apa? Kita akan sebutkan insyaallah mungkin 3 macam atau 3 riwayat sebab nuzul yang itu masing-masing berbeda. Ya, kita akan kisahkan 3-tiganya insyaallah. Yang pertama, ini riwayat yang paling populer dan insyaallah paling sahih.
Diriwayatkan di Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dan juga Musnad Imam Ahmad. Jadi hadis ini muttafaq alaih. Lafalnya lafal Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika turun ayat di surat Asy-Syu'ara ayat 214, surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ada tambahan di ayat warahtaka minhumul mukhlasin, dan kaummu yang ikhlas, yang terpilih, berikan peringatan pada semuanya. Tapi kalimat warahtaka minhumul mukhlasin ini pada saat itu termasuk ayat Al-Quran, kemudian dinasakh, dihapus tilawahnya sehingga tidak ada sekarang dalam surat Asy-Syu'ara. Ya. Baik, maka ketika diperintahkan oleh Allah agar Rasulullah SAW memberikan peringatan pada kaumnya, orang-orang terdekatnya, kharaja Rasulullah SAW hatta sa'ida as-Safa. Rasulullah kemudian keluar hingga naik ke bukit Safa. Ya, pasti yang udah umrah tahu Safa yang sebelah mana. Tahu nggak? Kan ada Marwa, Safa, Safa, Marwa, ya. Maka itu tuh sebenarnya bukit. Kalau sekarang kan kelihatannya udah kayak dalam bangunan gitu. Ya, karena untuk mempermudah orang-orang untuk sa'i kalau sekarang mah. Tapi itu asli bukit, ya. Makanya kita tuh pas ke Safa itu agak naik kan, setelah misalnya udah umrah, selesai tawaf 7 syaut, 7 putaran, kemudian kan sholat sunnah ya. Nah, habis itu kan ke Safa dulu, ke Safa Marwa 7 kali putar, bukan 7 kali putar ya, 7 kali bolak-balik lah gitu deh. Ya, berujung di Marwah, ya kan? Marwah, habis itu baru keluar tahallul, selesai umrah, dah belanja habis itu. Benar enggak? Ya, itu bukit Safa. Maka naiklah Rasulullah SAW ke bukit Safa, yang ketika itu masih berupa bukit yang tampak bukit gitu. Fahatafa, maka Rasulullah berteriak, ya Sabahah. Ya Sabahah ini adalah panggilan untuk orang-orang untuk memberitahukan suatu hal. Ya. Kalau sekarang tuh gitu tuh kadang di toa masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu semacam itulah kalimatnya. Sehingga orang-orang mereka kemudian berkumpul ya. Maka orang bertanya, man hadzal ladzi yahtif? Siapa ini yang manggil-manggil ini? Maka berkata mereka, itu Muhammad. Fajtama'u ilaihi, maka mereka pun berkumpul menuju Nabi Muhammad yang saat itu ada di bukit Safa. Jadi Nabi Muhammad di atas, di bukit Safa di atas gitu. Mereka ada di bawahnya gitu. Kaum Quraisy ketika itu di dekat di area Masjidil Haram atau di area Ka'bah, di daerah situlah. Maka berkata Nabi SAW, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Disebutkan oleh Rasulullah SAW nama-nama kabilah di suku Quraisy saat itu. Fajtama'u ilaih, maka semua kabilah-kabilah tersebut datang. Ingat ya, pada zaman itu udara itu masih clean, kemudian bangunan itu tidak tinggi, sehingga kalau seseorang berteriak di bukit maka itu bisa terdengar di radius sekian puluh atau ratus meter bahkan. Ya, jadi mungkin sekali, mungkin ya. Jadi nggak ada handphone dan semisalnya ketika itu. Maka kata Nabi SAW kemudian kepada mereka yang telah berkumpul di bawah, ara'aitakum law akhbartukum anna khayla takhruju bisafahi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya? Gimana menurut kalian kalau misalnya aku kabarkan kepada kalian bahwasanya akan ada unta keluar dari bawah gunung ini, tiba-tiba unta keluar dari bawah gunung ini, kira-kira kalian bakal percaya gak sama saya?
Maka mereka berkata, "Ma jarrabna 'alaika kadhiba." Wahai Muhammad, kami belum pernah punya experience, pengalaman engkau berdusta. Enggak pernah kami tahu engkau berdusta. Artinya ini memang impossible, tapi engkau juga enggak pernah berdusta gitu. Jadi mungkin percaya-percaya aja. Maka kemudian kata Nabi SAW, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday azabun syadid." Sesungguhnya aku ini memberikan peringatan kepada kalian. Ini di dekat hari, ya di depanku ada azab yang begitu pedih. Ada ancaman yang begitu pedih. Maka Abu Lahab ini tahu nih arahnya kemana. Ya kata, ketawa ya Muhammad paling ke situ lagi, dakwah lagi. Maka apa kata Abu Lahab? Tabban laka. Ama jama'atana illa lihada. Celaka kamu wahai Muhammad. Tabban lak itu adalah suatu ucapan yang mengutuk keras gitu ya. Tabban lak, celaka kamu. Ama jama'atana illa lihada. Kamu itu hanya untuk hal seperti ini mengumpulkan kami. Maka kemudian berdirilah Abu Lahab. Maka turunlah ayat ini sebagai respons terhadap sikap Abu Lahab yang tadi mengatakan tabban lak, celakalah engkau wahai Muhammad. Maka kata Allah, tabbat yada abi lahab wa tab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah. Yaitu adalah salah satu riwayat tentang sababun nuzul ayat ini, surat ini. Maka kemudian ada tambahan dalam riwayat Al-Humaidi, dalam Musnad Al-Humaidi, dikisahkan lanjutannya, falamma sami'athu imra'atuhu ma nazala fi zawjiha wa fiha min al-Qur'an. Ketika istrinya Abu Lahab, yaitu siapa? Ummu Jamil, ya. Jadi kalau misalnya punya anak namanya Jamil, berarti emaknya disebutnya apa? Ummu Jamil, ya. Kalau anak punya anak namanya Lahab, bapaknya disebut apa? Abu Lahab. Ya, jadi nanti jangan namain anak Lahab dan Jamil, ntar disebut sama orang-orang kunyahnya itu. Kesian maknya Ummu Jamil. Wah, ini nih yang bakal bawa kayu bakar nanti gitu. Enggak. Ya, tapi enggak apa-apa, halal untuk menamakan anak Jamil dan Lahab boleh, ya. Tapi baiknya nanti teman-teman bapaknya atau ibunya jangan manggil, "Woi, Abu Lahab," jangan, kesian. Ya. Atau Ummu Jamil. Nah, ketika istrinya itu Ummu Jamil mendengar apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala tentang suaminya dan juga tentang dirinya dari Al-Quran. Kan dalam surat Al-Ahzab ini ada wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tentang Ummu Jamil juga itu masuk itu, calon penghuni neraka. Jadi mereka itu masih hidup sudah betul dilegalkan akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kesian banget. Ya tapi ya bukan kesian ya, maksudnya ya kesian secara humanity ya, tapi kalau secara kekufuran ya emang itu udah konsekuensi kufurnya dia yang memilih itu. Maka marahlah itu siapa? Ummu Jamil. Lihat kalau udah emak-emak itu kalau udah marah, Masya Allah ya, sekelas Ade Armando aja bisa kena getahnya ya. Kemudian atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil masjid 'indal Ka'bah. Maka kemudian si Ummu Jamil ini mendatangi Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW sedang apa? Sedang duduk di masjid dekat Ka'bah. Ya lagi duduk-duduk di masjid dekat Ka'bah. Wa ma'ahu Abu Bakar, dan di dekatnya Rasulullah ketika itu ada siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ada Abu Bakar di dekat Rasulullah SAW. Wa fi yadiha fihrun min hijarah. Di tangannya si Ummu Jamil ini ada sebongkah batu. Jadi bawa batu dia. Mau tawuran ini, mau lempar orang. Falamma waqafat alaihi akhadallahu basaraha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika waqafat alaihi itu berhenti Ummu Jamil di dekat Abu Bakar, ya dekat Rasulullah itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabut pandangan matanya tentang Rasulullah SAW. Jadi apa? Fala tara illa Abu Bakar. Maka Ummu Jamil tidak bisa melihat kecuali melihat Abu Bakar saja. Rasulullah enggak kelihatan olehnya. Inilah keajaiban
ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini karamah. Ya, jadi enggak kelihatan. Rasulullah enggak kelihatan oleh si Ummu Jamil ini, al-khabithah. Ya. Enggak kelihatan. Maka hal seperti ini jemaah sekalian kadang terjadi pada sebagian orang yang Allah taala ingin lindungi dengan caranya. Ya, enggak kelihatan. Musuhnya itu udah dekat padanya tapi enggak kelihatan dia. Dan Rasulullah juga pernah mendapatkan keistimewaan seperti ini pada waktu kesempatan lain. Dan ini juga pernah menimpa, pernah juga suatu ketika ayah anak hafizallah, beliau masih hidup alhamdulillah, sehingga anak masih bisa berbakti pada kedua orang tua anak alhamdulillah. Ketika kajian di masjid namanya Masjid Nurul Ikhlas, daerah Ciracas, Kampung Rambutan. Di tahun 2000-an awal dulu, ya. Saat itu dakwah sunnah itu masih sangat minim, sangat sedikit. Ya. Dan karena ayah kami itu membahas semacam LDI, jemaah. Tahu LDI kan ya? Lemkari Islam Jamaah dan semisalnya. Dan aliran sesat yang mana mereka sudah gondok, kemudian adalah kajian ketika itu. Ya. Maka isi kajian dan qadarullah ternyata sudah penuh kan, banyak dari jemaah, dan rupa-rupanya jemaah barisan depan itu adalah jemaah sewaan yang akan membuat chaos dalam kajian dan sudah menyiapkan senjata tajam. Ya. Maka mulai di tengah kajian mulailah terjadi keributan. Panitia ya gelagapan lah karena nggak siap menghadapi yang semisal itu. Ternyata udah banyak yang disewa. Maka sebagian mereka kemudian mengeluarkan senjata tajamnya dan semisalnya, sampai kaca-kaca dipecahin sama mereka. Kaca masjid di mana? Dalam masjid. Ini hikayat ini bisa antum tanya ke Masjid Nurul Ikhlas Ciracas. Itu anak juga pernah isi kajian rutin di situ dan khutbah Jumat juga di situ. Saat ini setelah anak alhamdulillah udah besar ya. Dan ketika itu, dan anak hikayatnya dari ayah langsung. Setelah udah chaos, kemudian DKM atau panitia nyuruh ayahnya untuk bersembunyi di jadi ada mimbar terus ada bagian bawah mimbar gitu. Baik itu bagian, saya nggak ngelihat mimbar saat itu seperti apa Allah alam, tapi mimbar, di bawah mimbar tuh ada tempat buat listrik, buat kabel-kabel gitu, udah di situ dulu ngumpet gitu. Ya, biar diurus ini sama panitia dan DKM dan jemaah. Wah, maka terjadi keliburan, lempar ini, lempar itu mereka. Sampai kaca-kaca masjid pecah. Terjadi chaos kemudian, maka akhirnya di situ di mimbar tersebut Abiana, bapak anak mengganti pakaiannya dengan jaket atau semisalnya. Kemudian bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, bismillah, minta sama Allah taala. Di tengah-tengah keributan itu, di dalam masjid mereka pada ribut, nyari-nyari mana itu, mana dicari-cari, dicari-cari, disaut-sautin mana. Mereka udah siap melakukan hal yang paling keras sekalipun. Maka ya anak kemudian lewat di tengah-tengah mereka, lewat begitu saja tanpa bisa mereka lihat. Ya, dan alhamdulillah keluar, kemudian di rescue oleh panitia, alhamdulillah. Dan selamat alhamdulillah. Dan Allah ini terjadi. Ini diceritakan oleh Abiana langsung. Dan cerita tentang chaos ini populer ketika itu. Ya, sekarang ketika itu media sosial enggak diliput hal-hal seperti itu. Itu enggak ada. Enggak ada Facebook, WhatsApp baru tahun 2010-an. Nah, jadi itu yang terjadi ya. Begitu pula dengan kakek-kakek anak dari kakek yang Jawa ya, kakeknya bapak anak ya, ketika di zaman PKI dulu menyisir para kiai ya, jadi kiai-kiai kampung itu disisir ya,
Jangan main HP putra. Jangan main HP. Dengerin. Jadi para kiai itu disisir. Di zaman PKI ketika itu dijadikan buronan kiai-kiai kampung, siapapun itu diburu oleh orang-orang PKI. Ya, jadi anak turunan anak Hasan, nama abi anak Hartono, nama kakek anak Ahmad Jaiz itu juga kiai kampung. Atasnya kemudian yaitu Abdul Mu'ti, kemudian Asy'ari. Ya, entah Kiai Abdul Mu'ti atau Kiai Asy'ari, ini semua alhamdulillah kiai semua. Dan ketika itu kiai-kiai kampung itu dijadikan buronan semua. Anda lupa apakah Kiai Asy'ari atau Kiai Abdul Mu'ti ketika itu rahimahullah yang jadi buruan ya, buronan. Di rumah mbah kami ketika itu di bagian belakang ada semacam gudang gabah ya. Biasa orang-orang Jawa dulu kan nyimpen, kan punya sawah ya, punya ladang. Kemudian kalau udah panen kan nyimpen beras di bagian belakang rumah. Itu ada bagian gabah, pokoknya banyak lah gabah di situ tersimpan gitu buat setahun lebih bisa itu makan. Nah udah ketika itu akhirnya orang-orang PKI mencari rumah-rumah para kiai di kampung. Giran rumahnya buyutan mbahnya mbah. Maka digedor pintu, didobrak, kemudian ditanya ke istri beliau, mana suaminya, mana pak kiainya, mau dibunuh. Maka nggak ada. Akhirnya diperiksa, digeledah rumah itu, sampai kemudian pak kiai ini, mbah ini, di dalam gudang itu baca doa pakai bahasa Jawa, ya Allah jangan kelihatan ya Allah, jangan kelihatan ya Allah, jangan kelihatan gitu doanya dengan bahasa Jawa tapinya. Ya, maka ketika sampai di daerah gudang gabah beras, maka nggak kelihatan sama sekali. Padahal nggak ngumpet di situ, dah ada di situ. Nggak kelihatan sama mereka, digeledah nggak ngeh kalau di situ ada kiai yang mereka buru. Ya. Itu terjadi kadang-kadang pada sebagian orang. Allah Ta'ala butakan penglihatan mereka dari apa yang mereka cari. Ya, begitu. Ya mungkin itu karomah karena tidak bisa diulang. Nah, kalau diulang jadi sihir. Jadi karomah seperti itu nggak bisa diulang. Kalau bisa diulang berarti dukun ini orang. Ya begitu. Taib, seperti itu tadi. Jadi Nabi SAW ketika duduk dekat Abu Bakar nggak kelihatan Nabi SAW. Sampai kemudian kata Ummu Jamil yang nggak bisa ngelihat Rasulullah di dekat Abu Bakar. Kata Ummu Jamil, ya Abu Bakar, inna sahibaka qad balaghani annahu yahjuni. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya temanmu itu, yaitu Muhammad, setelah sampai kepada saya bahwasanya dia itu telah mencela, mengejek saya. Wallahi law wajadtuhu la darabtu bihadzal fihrifah. Demi Allah, kalau aku menemukan dia, aku akan pukul mulutnya dengan bongkahan batu ini. Ya. Maka kemudian thumma sarfat, maka berpalinglah itu Ummu Jamil. Maka Abu Bakar heran, ya Rasulullah, amma taraha ra'atka? Ya Rasulullah, apa engkau melihat bahwa saya dia melihatmu? Maka kata Rasulullah, ma ra'atni laqad akhadallahu basaraha anni. Dia tidak melihatku. Allah telah mencabut pandangannya tentangku. Ya begitu, ya. Maka ini diantara kisah ya yang berkaitan dengan tafsir dengan surat Al-Masad. Ini versi pertama. Versi kedua, ada yang mengatakan diantara ulama bahwasanya sebab nuzul ayat atau surat ini apa yang dihikayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid, anna Abu Lahab atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya Abu Lahab datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, Mada u'ta in amantu bika ya Muhammad. Wahai Muhammad, aku ini kan orang besar di Quraisy. Nanti kalau misalnya aku beriman kepada engkau wahai Muhammad, kira-kira imbalanku apa? Posisiku apa? Aku dapat apa? Maka kata Nabi SAW, kama yu'tal muslimun. Ya, engkau akan mendapatkan sesuai dengan yang didapatkan oleh umumnya kaum muslimin, biasa aja. Ya umum, biasa.
Ya sebagaimana normalnya orang. Maka kemudian mali alaihim fadl, maka kata Abu Lahab, aku enggak dapat apapun, enggak dapat keutamaan apapun gitu nanti kalau aku masuk Islam. Maka kemudian kata Nabi SAW, wa ayyu syai'in tabghi, kamu tuh ngejar apa wahai Abu Lahab? Itu kata Rasulullah SAW. Maka kata Abu Lahab, tabban lihadza min ad-din, tabban lihadza min din. Lagi-lagi mengutuk itu Abu Lahab. Celaka banget ini agama. An akuna ana wa haula'i sawa, aku sama mereka orang-orang awam itu sama, enak aja. Maka kemudian turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka berarti di sini apa faedahnya? Apa hikmahnya? Ini Abu Lahab itu menginginkan jah, yaitu pangkat, popularitas, pamoritas dan kelebihan dibandingkan umumnya orang ketika dia masuk Islam. Ya. Ini yang berbahaya jemaah sekalian, kalau kita hijrah kemudian kita pengen ada yang bonus dari hijrah tersebut, maka ini bahaya. Nggak ikhlas. Kenapa nggak sekalian jadi Abu Lahab saja, gitu kan? Artis hijrah, kira-kira nanti kalau hijrah ke manhaj salaf saya jadi apa? Nggak terkenal lagi. Minimal saya naiklah ke podium bersama ustadz. Maka ini khata. Ya. Makanya sejak zaman ketika awal-awal ketika tumbuh atau beberapa dari dai-dai kita mengangkat beberapa artis-artis taubat, ana termasuk orang yang mengingkari itu secara terang-terangan. Dan kemudian tudingan demi tudingan, tudingan demi tudingan terarah kepada ana. Nah, terus di Facebook maksudnya hal ini munkar. Orang baru taubat, tak artis pula yang biasa terfitnah dengan popularitas dan dengan pandangan orang, mudah untuk ria, kemudian diangkat ketika baru hijrah. Ini mah gimana mencuci baju kotor dengan air comberan? Ini nggak bakal membuat mereka itu betul-betul tulus nantinya. Dan ketika katakan itu sebelum beberapa ustadz kibar kita mengatakannya, Anda sudah ucapkan di media sosial dan Anda katakan di majelis taklim, beberapa majelis taklim sampai habis Anda majelis taklim, pekan depannya nggak ada lagi yang mau ngaji ke Anda. Itu wallahi terjadi. Ya, sampai karena mungkin orang jadi di majelis taklim tersebut dia ada berapa, walaupun nggak begitu banyak. Kemudian ada yang pertanyaan ketika itu lagi hot-hotnya masalah apa? Masalah beberapa asatidzah mengangkat beberapa artis hijrah di sampingnya bahkan. Maka Nabi bilang ini pengingkar, ini munkar, ini sesuatu yang munkar, ini sesuatu yang tidak baik, tidak benar dan seterusnya. Anda setuju menjelaskan ini bukan metodenya salaf dalam berdakwah. Kalaupun salaf pernah cerita tentang masalah lampaunya, itu hanya beberapa gelintir dari salaf dan itu bukan sesuatu yang bisa dicontoh begitu saja untuk seluruh keadaan. Apalagi zaman seperti ini, ya. Maka kemudian pada pekan depannya nggak ada yang hadir. Allah alam apakah karena fatwa itu atau apa, enggak tahu. Tapi kemudian jadilah tudingan-tudingan bahwasanya Anda mengatakannya karena hasad sama ustaz-ustaz tersebut, karena banyak jemaahnya Anda nihil dan seterusnya. Atau dan seterusnya kayak gitu aja kok dipermasalahin. Itu ketika itu jemaah ikhwan-ikhwan di media sosial seperti itu dulu ketika itu. Giliran kemudian ustaz kita, misalnya Ustaz Yazid misalnya mengangkat masalah itu, baru apa kata mereka? Masya Allah, Ustaz Yazid ngerti fikih waqi'. Faham gak maksudnya? Kenapa kok ini jemaah kenapa ini giliran kebenaran diucapkan dengan nada yang sama, dengan lisan yang berbeda. Kenapa ketika kita yang katakan bahwasanya itu tidak benar, kemudian kita dituding pansos lah, dituding inilah dan seterusnya. Tapi ketika Ustaz Kibar yang mengatakan mereka apa? Masya Allah benar nih kata Ustaz Yazid nih, benar kata ini. Masya ini kenapa kayak gini? Apakah segala kemunkaran harus Ustaz Kibar dulu yang mengangkatnya baru kemudian kita sami'na wa ta'na? Ini ketergelinciran pada sebagian dari ikhwan kita. Ya, kesalahan ini. Ya. Jadi ikhwah hati-hati dengan orang yang misal baru hijrah diangkat, mau jadi Abu Lahab tadi ya. Abu Lahab ini kayak gitu. Ya, ini kayak gitu. Sebagian dari ikhwan yang baru hijrah dan dia terbiasa dengan popularitas,
Dia nggak mau melepas popularitasnya. Harusnya dia belajar dulu. Kalaupun jadi panitia, jangan terlalu menonjol lah. Fokus belajar dulu, kokohkan dulu, kuatkan pondasi manhajnya dan akidahnya dan fikihnya. Dan ingatlah bahwa masa lalunya itu kelam, jelek sekali, taubatin. Jangan malah disibukkan dengan hal-hal yang menyibukkan akan ilmu seperti kepanitiaan, donasi dan seterusnya. Itu seperti itu tuh terjadi pada kita. Ya. Maka ketika dai-dai kecil atau orang cilik kayak kita yang mengatakannya, malah kita yang seolah-olah perkataan itu bumerang buat kita, padahal itu nasihat. Maka hati-hati jemaah sekalian. Jangan sampai kita tuh pengen hijrah tapi modalnya modal Abu Lahab. Jangan. Kita ini hijrah nggak apa-apa, miskin dulu, nggak apa-apa, sama kayak kaum muslimin down to earth. Ya nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kita itu udah diampuni dosa-dosanya. Yang penting itu diampuni dosa-dosanya. Kita mulai dari start from zero, dari nol. Bismillah. Seperti itu. Itu nggak mau Abu Lahab seperti itu. Maunya kalau udah masuk komunitas muslimin itu harus ada di podium, harus punya jabatan, harus punya nama. Ini nggak bisa seperti ini. Begitu juga dengan hijrah dari kebid'ahan menuju ke manhaj salaf. Nggak bisa. Dai ahlul bid'ah misalnya. Tadi dai ahlul bid'ah. Yang suka mempopulerkan bid'ah. Kemudian taubat ke manhaj salaf. Itu nggak boleh jadi dai dulu, nggak boleh. Belajar dulu betul-betul dan taubatin dulu dari segala hal yang lampau. Boleh dia mengingkari hal-hal yang lampau, dia boleh mungkin memberitahu bahwa saya dulu kayak gini, nggak boleh. Ini itu sebagai apa? Sebagai bentuk namanya islah. Faman taba wa aslaha, yaitu dia memperbaiki orang-orang supaya apa yang telah dia sesatkan dahulu dia perbaiki. Ya itu boleh. Tapi dia nggak boleh lagi untuk duduk di kursi podium dulu karena mungkin masih ada cedera yang belum diobati. Ya begitu. Ya itu diantara apa? Diantara sababun nuzulnya. Kemudian yang ketiga dari sababun nuzul yang dihikayatkan oleh para ulama. Dihikayatkan oleh Abdurrahman bin Kaisan. Kana idza wafada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafdun intalaqa ilaihim Abu Lahab. Kalau misalnya ada utusan yang mau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab akan bergegas menujunya sebelum utusan tersebut menuju Rasulullah SAW. Jadi dibajak dulu sama Abu Lahab. Ya, jadi ada utusan dari negeri lain pengen ketemu dengan Rasulullah SAW. Abu Lahab langsung bergegas datangin utusan tersebut untuk dibajak pemikirannya, di brainstorming dulu. Ya, maka fayas'alunahu an Rasulillah SAW. Ya, wa yaquluna lah anta a'lamu bihi minna. Maka para utusan itu akan tanya kepada Abu Lahab tentang Rasulullah. Mereka tuh nggak ngerti siapa hakikat Abu Lahab ini. Ya. Dan mereka bilang kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, anta a'lamu bihi minna. Engkau kan lebih paham tentang Muhammad dibandingkan kita orang jauh. Engkau kan orang dekat. Coba ceritain gimana sih Muhammad tuh. Kira-kira Abu Lahab akan bilang apa? Masya Allah, tabarakallah, Muhammad itu baik. Nggak bakal kan bilang gitu kan? Nggak bakal. Apa kata Abu Lahab? Innahu kadzabun sahir. Muhammad itu penipu, pendusta, penyihir. Fayarji'una anhu wa la yalqawnahu. Maka kemudian akhirnya mereka pun pulang karena ya kita masa diutus ke penyihir sih, ke pembohong sih, udahlah balik lagi. Ya. Jadi sebenarnya utusan-utusan dari negeri lain yang mau ke Nabi Muhammad itu banyak. Cuman difilter kemudian dicegah oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Ibaratnya kajian sunnah itu kadang-kadang banyak ya. Di beberapa tempat di daerah banyak mau dari kajian sunnah, tapi diblokir oleh siapa? Abu Lahab versi sekarang. Iya, petisi apa surat, kami tidak menerima adanya kajian Ustaz fulan. Loh, ya. Orang-orang panik tuh seperti itu, ya. Maka kemudian faqala lahum Abu Lahab. Kemudian fa'ata wafdun, ada satu delegasi lain, utusan, ada seorang utusan. Fa fa'ala ma'hum mithla dzalik. Maka utusan itu kemudian melakukan hal yang sama seperti utusan lainnya, bertanya kepada Abu Lahab. Tapi Abu Lahab ya seperti itu. Innahu kadzib sahar. Adil kadzab sahir. Dia tuh pendusta, penyihir. Ngapain kamu ketemu dia?
Maka utusan ini lebih berakal, bagus dia. Maka kata dia, la nansarif hatta narah wa nasma'a kalamah. Kami tidak akan mau pulang sampai kami melihat Muhammad tuh kayak gimana, sampai kami mendengar kalamnya Muhammad kayak gimana. Maka kemudian kata Abu Lahab, emosi dia. Inna lam nazal nu'alijuhu fatabban lahu wa ta'asa. Kami ini masih terus bersikap keras kepada Muhammad. Celaka itu Muhammad, sengsara itu Muhammad. Ya. Maka kemudian fa ukhbira bidzalika Rasulullah SAW faktaba dzalik. Maka kisah-kisah ini kemudian diberitakan kepada Rasulullah, beliau pun menjadi sedih. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Begitu. Itu semua adalah, tiga itu adalah kisah sababun nuzul surat Al-Masad. Walaupun yang lebih, wallahu alam, lebih kuat adalah yang pertama. Yang pertama, karena ada juga istrinya di situ, ya. Itu lebih kuat. Riwayat yang pertama. Kita mulai dari tafsirnya jemaah sekalian. Udah jam 10 tapi ya. Gimana? Kita lanjut apa udahan? Lanjut. Itu tadi baru muqaddimah, ya. Muqaddimahnya hampir sejam, tapi enggak apa-apa. Ya, kita lanjut dari ayat pertama. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Bacanya di akhirnya itu yang benar, ya. Kadang-kadang kita enggak benar bacanya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Wa tabb. Salah wa tabb. Ba-nya itu akhirnya enggak ada tasdidnya dong. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Salah. Tapi wa tabb, wa tabb, wa tabb, wa tabb. Jadi ba-nya ini memang ada tasdidnya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Gitu ya. Itu cuma ayat pertama doang. Ayat kedua jangan lanjut. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini bid'ah ini namanya, enggak usah dilanjutin. Itu kasab. Ya, kasab. Kasab, kasab. B-nya itu lepasin. Kasab. Jangan kasab, kasab, selalu kasab, mana kasab sial, kasab. Kasab naon? Kasab. Sayasla naran dzata lahab. Gitu ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Gitu. Juga huruf dal. Fi jidha hablum mim masad. Lepas masad. Bukan d-nya dilepas terus ditekan masad. Enggak. Kan biasa gitu orang-orang. Ya, antum orang enggak? Orang berarti antum gitu. Iya. Masad gitu. Kadang-kadang malah yang benar malah dianggap rancu. Imam qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kok kayak gitu sih bacanya? Ya emang kayak gitu bener. Bukannya gini, qul huwallahu ahad, ahad, ahad. Kok kok kayak gitu? Ya, jadi dilepas. Ya. Karena kalau ada berarti ada seolah-olah hamzah akhirannya gitu loh. Ya, begitu. Tabbat artinya apa tabbat? Yaitu khasirat, khabat, halakat, merugi, binasa. Itu artinya tabbat. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, kemudian lafal yada, kedua tangan artinya. Yada di sini artinya kedua tangan. Di sini tabbat yada abi lahabi wa tabb. Celakalah. Nah, diterjemahkan kedua tangan Abi Lahab. Ada dua tafsiran untuk tabbat yada abi lahab di sini. Ya, tafsiran pertama yaitu melihat zahir ayat bahwasanya yang celaka adalah kedua tangannya Abi Lahab. Di sini dikhususkan ini tafsiran pertama, dikhususkan ketercelakaan itu ada pada kedua tangannya Abi Lahab. Wah, tukang tape itu. Masya Allah. Taib. Kenapa? Karena amalan itu kebanyakan
dengan kedua tangan. Itu dikatakan oleh para ulama. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, bahwasanya makna dari kedua tangan di sini bukanlah kedua tangan. Makna dari al-yadain di sini bukanlah kedua tangan begitu saja, melainkan maknanya adalah an-nafs, nafs yaitu jiwa, diri, jiwa. Maka celakalah diri Abu Lahab. Itu tafsiran kedua. Ya. Jadi dua tafsiran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu bisa celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah. Atau tafsiran kedua, celakalah Abu Lahab, celakalah dia. Itu maknanya. Ya, bisa itu. Dua-duanya sahih. Baik tangannya karena tangannya itu jahil, ya, atau kepribadiannya, dirinya, karena dirinya memang seperti itu, maka celaka. Nah, sekarang mungkin kita semua bertanya, di sini kok ada dua kali tab ya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat dan tab wa tab. Maka kata Al-Farra dalam Ma'ani Al-Quran, tab yang pertama itu doa, satu doa. Tab yang kedua adalah khabar. Gini, kayak misalnya, semoga Allah merahmati antum, dan memang antum dirahmati oleh Allah. Ada dua kalimat ya. Semoga Allah merahmati antum, dan antum memang dirahmati oleh Allah. Sabab yang pertama itu doa, semoga Allah rahmati antum. Yang kedua khabar, dan memang antum dirahmati oleh Allah. Maka tabbat yada abi lahabi wa tab, semoga celaka itu Abu Lahab, dan memang ia celaka. Itu maknanya. Mafhum insyaallah? Di terjemahan gimana coba ibu-ibu di terjemahan, Bu? Dan memang binasa. Iya, benar-benar binasa ini menunjukkan khabar, mengkhabarkan bahwasanya dia memang binasa. Ya. Baik. Siapa Abu Lahab itu? Namanya adalah Abdul Uzza. Nama Abu Lahab adalah aslinya nama Abdul Uzza, hambanya Uzza. Jadi Uzza itu nama patung sebenarnya. Diambil dari nama Allah Aziz. Jadi sebagian nama patung diambil dari nama Allah. Uzza dari Aziz, Lat dari Allah, Manat dari Mannan. Itu semua nama Allah aslinya. Iya. Kadang-kadang sesembahan sebagian dari agama-agama paganisme juga dari sana. Bisa jadi diambil dari sana gitu, dari nama-nama Allah Azza wa Jalla masyhur. Sekarang sesembahan orang-orang Viking, tahu Viking jemaah? Bukan Viking Persib Maung, bukan. Itu Viking itu mah. Nggak, ini Viking. Viking itu sesembahan aslinya dulu orang-orang paganis Skandinavia. Daerah Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, Islandia. Ya, terutama sekali daerah Norwegia, Swedia dan semisalnya, ya. Kalau sekarang itu udah agama resmi mereka Kristen. Tapi aslinya dulunya apa? Mereka itu kaum paganis sebelum datang Kristen, paganisme. Mereka menyembah Tuhan dan dewa-dewa. Dan di antara Tuhan yang mereka sembah disebut Valhalla. Ya. Tulisannya V-A-L-H-A-L-L-A. Nah, kau pakai bahasa Inggrisnya. Kalau pakai Indonesianya, kau pakai bahasa Sundanya V-A-L-H-A-L-L-A. Valhalla. Kan mirip sama Allah. Iya, mirip sama Allah. Valhalla. Cari aja tuh Valhalla di Google. Ya.
Itu sesembahan mereka. Jadi Abdul Uzza. Ya. Dan Abu Lahab ini adalah ibnu Abdul Muttalib, putranya Abdul Muttalib. Jadi dia adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri. Ponakannya dijelekin sama dia. Ya. Jadi Nabi SAW punya beberapa paman. Ada paman yang melawan karena kafirnya, dan ada paman yang membela tapi kafir, dan ada paman yang muslim dan membela. Yang melawan dan kafir siapa? Abu Lahab. Yang enggak melawan, membela bahkan tapi enggak muslim siapa? Abu Thalib. Yang tidak melawan, dia mendukung dalam Islam siapa? Al-Abbas radhiyallahu anhu. Nah, si Abu Lahab ini punya istri. Ya, istri. Istri namanya Al-Awra. Al-Awra. Sebenarnya Awra itu artinya perempuan picak sebenarnya, kadang bisa dia. Karena Awar matanya satunya itu buta, biasanya gitu. Kemudian disebut juga Ummu Jamil. Disebut juga lebih populernya Ummu Jamil. Jadi Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ini Ummu Jamil ini saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Ya, keduanya yaitu Abu Lahab dan Ummu Jamil sangat keras perlakuannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, tabbat yada Abi Lahab, tadi udah tabbat yada, Abi Lahab juga sudah. Kenapa disebut Abi Lahab? Lahab, ya. Lahab itu sebenarnya adalah apa ya? Nyala api. Lahab itu artinya gejolak api, nyala api itu lahab. Kenapa disebut Abu Lahab ini? Disebut Abu Lahab, disebut lahab karena li husnihi wa isyraqi wajhi. Karena cakepnya wajahnya dan juga bersinarnya wajahnya. Iya. Jadi Abu Lahab itu cakep orangnya. Kalau enggak seperti yang mungkin nanti di film-film drama bukan drama sih, film apa ya? Enggak tahu nama filmnya apa. Pokoknya gitulah tentang sahabat Nabi, dan dipertontonkan Abu Lahab itu mungkin jelek, memang bengis mungkin, tapi sebagian orang bengis cakep gitu loh. Iya. Dan kalau dia nggak bengis, jelek gitu. Ya kayak sebagian laki-laki bilang ke istrinya, kamu kalau lagi marah tambah cantik ya. Iya, gombal aja itu. Iya. Nah, ini emang kelihatannya bengis, tapi dia cakep gitu, karena wajahnya itu bersinar gitu loh. Seperti nyala api ya. Menerangkan, nerang gitu loh. Gimana ya? Saya juga belum pernah lihat kayak gimana orangnya. Nah, itu disebut Abu Lahab karena cakepnya dia. Bukan karena nama anaknya Lahab, bukan. Ya. Bukan. Para ulama enggak bilang begitu. Nama anaknya enggak ada Lahab, enggak ada. Ya. Maka disebutlah Abu Lahab, dan itu Allah yang atur. Allah Ta'ala tidak mau menyebut dia Abdul Uzza. Di Al-Quran disebutnya Abu Lahab juga, bukan Abdul Uzza. Karena dari situ pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan ada penisbatan penghambaan kepada selain Allah. Ya. Dan di antara sebabnya juga disebut Abu Lahab. Ini kan Abu Lahab ini kunyah namanya. Kunyah itu adalah sebutan yang diawali dengan Abu, Ummu, Amu, Ammah dan semisalnya. Jaddu, Jaddah misalnya. Zauju, Zaujah itu adalah kunyah. Misalnya ibu-ibu nih istrinya Pak Yusuf misalnya. Maka Zaujatu Yusuf. Gitu. Itu adalah kunyah. Ya. Misal bapak ini adalah paman dari si Hasan.
Maka bisa Amu Hasan, Amu Hasan. Itu semua kunyah. Beda dengan laqab. Laqab ini julukan. Laqab itu julukan. Seperti pesantren saya ada berapa orang namanya Abdul Aziz. Dipanggilnya Aziz semua. Maka teman-teman ada 3 orang lah minimal ketika itu di tahun 2002 atau 2000 berapa. Semuanya namanya Abdul Aziz. Nih gimana membedain Aziz yang mana nih gitu kan? Maka terjadilah kesepakatan di satu penghuni pesantren. Ya, tadinya hanya beberapa orang yang menjulukinya, tapi akhirnya sepakat. Yang gemukan dari Sukabumi dipanggil Aziz Kehet. Ya. Sebenarnya nggak bagus itu Kehet itu. Ya, kemudian ada Aziz yang satu, ada lagi julukannya juga nggak bagus juga. Yang satu karena hitam dia, maka disebut Aziz Kecap. Ya. Iya, kita manggil dia Kecap. Jadi manggilnya kecap gitu, ya. Nah, dan ini si Aziz Kecap ini ridho dengan julukan itu, ya. Karena bagi dia kecap itu hitam manis, ya. Padahal bagi kita ini hitam dan pahit sebenarnya. Iya. Maka ini namanya kecap. Dan semisalnya ini namanya laqab, julukan. Ya, julukan. Nah, ada namanya isim nama asli, ada kunyah dan ada julukan. Yang paling kuat nama itu adalah nama aslinya sebenarnya. Maka yang paling afdal jemaah, antum itu jangan pakai nama kunyah. Maksudnya pakai nama kunyah tapi sertakan nama asli. Misalnya nama anak antum Hasan, Abu Hasan apa nama antum? Nggak perlu. Sigit misalnya, nggak enak kalau Sigit kayaknya Jawa banget gitu, anak maunya yang Arab gitu. Ya udah, Sigit, ya Sigit, ya. Ya. Ya mau gimana kalau udah dikasih kayak gitu, atau cari ganti nama mungkin. Nama antum siapa? Harto. Ya, nama anak antum Abu Zakaria. Kan gak enak Abu Zakaria Harto. Udah bagus Abu Zakarianya gitu. Ya Hartonya juga ini lah biar kita tahu nama asli antum Bapak. Tapi kurang Arab, ya udah. Ya udah Harto, ya. Ya, oke gitu. Jadi nama asli itu lebih awal. Mungkin Nabi Muhammad SAW Muhammad disebutnya. Beliau disebut Abu Abdullah juga, iya. Muhammad tapi dikenal Muhammad. Ya, lebih baik nama asli. Tapi kemudian juga boleh mengadakan nama kunyah atau julukan fadhal. Tapi perkenalkan nama asli. Ada yang kadang-kadang itu bingung, beneran. Kadang-kadang ada ketemu orang ikhwan itu bingung. Antum tahu Abu Fulan enggak? Siapa Abu Fulan? Enggak ada yang kenal Abu. Orang-orang sekitar pun enggak ada yang kenal Abu Fulan. Enggak ada di sini Abu Fulan. Waduh. Tapi kan di daerah sini rumahnya enggak ada Abu Fulan kayak gini ciri-cirinya. Oh, disebut nama aslinya. Oh, Jatmiko itu. Jatmiko nama dia. Iya. Ya. Begitu juga nama Facebook misalnya seterusnya. Ya, sertakanlah nama asli biar kita tahu. Jadi dikatakan al-ismu asyrafu minal kunyah. Nama itu lebih mulia daripada nama kunyah. Gitu loh. Jadi jangan cuma nama kunyah aja yang disodorkan. Maka jangan kayak Abu Lahab. Yang dikenal Abu Lahab, nama asli enggak dikenal. Ya begitu ya. Walaupun ya ini bukan hal yang maksudnya sampai haram, wajib enggak. Cuman ini kan maslahat juga. Kita kan masih di Indonesia. Ya. Jadi orang-orang kan nyarinya di data KTP kan juga nama asli. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, yaitu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mal hartanya dan apa yang dia dapatkan dari dunia itu tidak akan bermanfaat buat dia dari azab akhirat. Dari azab akhirat. Jadi apa yang dikumpulkan dari seluruh harta, mal wa ma kasab, dan apa yang dia dapatkan baik berupa jah itu pangkat, atau walad anak-anak. Jadi harta, pangkat, anak-anak di akhirat nanti tidak akan bermanfaat kecuali bagi yang datang kepada Allah
ke Allah dengan kalbu yang selamat, maka hartanya, jabatannya, dan anak-anaknya itu bermanfaat buat orang-orang ini. Tapi orang yang datang kepada Allah, ke Allah Ta'ala dengan kalbu yang selamat, itu tidak akan berkhianat dalam urusan harta, tidak akan berkhianat dalam urusan pangkat, dan tidak akan mengkhianati anak-anaknya, menunaikan hak-hak anak-anaknya. Begitu ya. Jadi bermanfaat ibadah kita itu ya. Baik, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, setelah ini kita menuju sesi tanya jawab aja insyaallah jika ada pertanyaan. Sayasla naran dzatal lahab. Sayasla, dia akan masuk ya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada dakhala yadkhulu, ada saliya yasla. Dakhala yadkhulu dan saliya yasla artinya masuk, benar masuk. Tetapi masuknya beda. Masuk kalau versi dengan bahasa dakhala yadkhulu masuk begitu saja. Masuk biasa, pada masuk umumnya. Tapi kalau misalnya saliya yasla, di sini ada sisi masuk dan masuknya sangat ke dalam, dua ya, masuk, dan yang kedua masuk sangat ke dalam, dan yang ketiga bisa dimaknai artinya terbakar. Ya, artinya terbakar. Ya. Maka dia akan terbakar, saya masuk ke dalam neraka, terbakar dengan neraka dzatal lahab, yang mana sesuai dengan namanya dia juga, nama kunyahnya dia juga, memiliki kobaran yang nyala-nyala sebagaimana pujian orang terhadap wajahnya. Baik, kemudian kata Allah Azza wa Jalla di ayat kelima, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan imra'ahnya. Dalam bahasa Arab, pengungkapan istrinya fulan itu bisa dengan cara tiga, yaitu mengatakan zauju fulan atau zaujatu fulan, dua. Yang pertama zauju fulan, yang kedua zaujatu fulan, yang ketiga imra'atu fulan. Ya. Kalau zauju fulan, zauj di sini bukan suami, melainkan pasangan, bojo kalau bahasa Jone. Ya, bojo itu artinya apa? Bojo artinya pasangan bukan? Bukan artinya suami atau istri kan, pasangan kan? Bojomu kemana Nduk? Ya kan ya? Benar gak tuh? Benar gak Kin? Orang Sunda ditanya nih. Orang Jawa, benar gak? Bojo itu lebih ke zauj kan? Pasangan, bukan khusus suami atau istri kan? Iya. Bojomu mana le? Itu kan bisa kan ya? Bojomu mana Nduk? Bisa kan? Bisa. Tapi kalau misalnya suamimu mana le? Enggak bisa kayak gitu mah. Iya. Istrimu mana Nduk? Istrimu mana Nduk? Kok gitu? Salah. Tapi kalau bojo bisa. Berarti zauj maknanya bojo, yaitu pasangan. Ya. Maka boleh disebut zauju fulan, boleh. Jadi zauj di sini maknanya dalam bahasa Arab bisa bermakna pasangan, bisa bermakna suami. Yang kedua, pengungkapan untuk istri fulan bisa dengan zaujatu fulan. Misalnya nama ibu adalah Fatimah, nama suamimu Jatmiko. Fatimah zaujatu Jatmiko. Ya pakai bahasa Arab dah. Jatmiko. Ya. Jatmiko. Ya, itu repot itu. Orang Arab aja repot bacanya. Jatmiko. Ya, iya itu ada mad wajib muttasil, jatmiqa 6 harakat. Ya. Kecuali kalau itu bukan hamzah ya. Jadi mad lazim biasa pakai ain, jatmiqa. Nah, itu lebih repot lagi itu. Taib. Fatimah zaujatu Jatmiqa. Ini mulia nih. Fatimah zauju Jatmiqa bagus. Fatimah zaujatu Jatmiqa bagus. Tapi kalau misalnya Fatimah imra'atu Jatmiqa kurang bagus. Kesannya tuh kurang. Kesannya masih apa ya, global atau ya istrinya cuman gimana gitu. Kadang gitu. Contohnya wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kenapa enggak disebut wa zaujuhu atau wa zaujatuhu hammalatal hatab? Nah, ada isyarat di sini. Imra'ahnya si ceweknya. Gitu loh. Gitu ya.
Kayak misalnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam diibaratkan, ditakbirkan oleh Allah Azza wa Jalla, istrinya si Aziz itu, istrinya, anggaplah atasannya Nabi Yusuf kan, yang istrinya itu menggoda Nabi Yusuf, disebut apa? Imratul Aziz. Ceweknya si Aziz. Tuh, ceweknya si raja mulia, ya. Begitu. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Coba gini aja Bu. Kalau misalnya saya katakan, mohon maaf nih Bu ya, misalnya ibu suaminya namanya Jadmiko. Ya. Oh, ibu ceweknya Jadmiko ya? Kira-kira gimana Bu? Kurang ajar nih. Emang saya cewek sih, tapi kok iya, tapi kan gimana kan konotasinya kurang enak. Nah, gitu seperti itu. Maka hammalatul hatab, pembawa kayu bakar. Dikatakan oleh, ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, ini tafsiran majaz, bahwasanya kayu bakar yang dibawa bukan kayu bakar hakikat, melainkan majaz. Maksudnya adalah, kata Ibnu Abbas, kata Mujahid, kata Qatadah, kata Suddi, kana tamshi bin namimati bainan nas. Si Ummu Jamil ini biasa jalan kemana-mana itu menjadi namam. Apa namam? Pengadu domba antar orang. Maka pengadu domba itu adalah pembawa kayu bakar. Iya. Tapi tukang kayu bakar bukan berarti tukang kayu bakar tuh suka ngadu domba dia, jangan, itu enggak. Kenapa kayu bakar dikiaskan dengan kayu bakar, membawa kayu bakar? Karena kemanapun dia pergi, dia seperti nyalain api di situ, ngebakar orang gitu loh. Dan juga disebut karena tamshi bin namimah, seperti di Al-Quran, hammazim masya'im bin namin, suka berjalan dengan namimah, artinya orang yang suka ngadu domba pasti suka jalan antar tetangga. Dan suka berselancar, kalau di sekarang digital, dunia maya. Suka komentar, suka ini itu adu domba. Nggak ada orang adu domba itu dia diam di rumah dan nggak punya pergaulan. Nggak, dia nggak suka adu domba. Tapi orang yang suka adu domba itu pasti dia antum melihat, dia pasti suka ghibah antar tetangga. Beneran ibu-ibu kayak gitu. Masing-masing ibu-ibu punya tetangga dan masing-masing punya sampel ahli ghibah dan ahli namimah di antara tetangga. Atau jangan-jangan pas ngaca itu ya, jangan-jangan. Ya, kita introspeksi diri ya. Dan pasti menemukan dia yang suka ngaduin orang, suka ngupas kejelekan orang, pasti dia itu suka mampir ke rumah-rumah tetangga dan ngobrol-ngobrol, minimal di tukang-tukang sayur sambil ngacak-ngacak sayur dagangannya. Bun, tahu nggak Bun? Nggak tahu deh. Masa Bun nggak tahu? Ih, nggak tahu, Allah alam bisawab. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti gitu oleh. Tahu nggak? Bukannya ghibah nih ya. Kita bukan ngomongin orang ya. Terus lu ngomongin apaan, setan? Tapi tahu nggak itu? Dan seterusnya. Disebutkan aib-aib dari ini. Bukannya melakukan islah antar tetangga, ini malah apa? Malah menghibah antar tetangga, kemudian akhirnya terjadilah ya namimah, adu domba. Kemudian tafsiran yang kedua, yaitu bahwasanya Ummu Jamil ini memang membawa kayu bakar setiap hari. Membawa kayu bakar setiap hari. Dia itu begini jadi kata Qatadah, Ummu Jamil itu suka menghina Rasulullah dengan kefakiran. Dasar miskin. Ya, ini hati-hati nih. Suka ngatain orang dasar miskin. Dasar lu miskin, itu adalah karakter Ummu Jamil. Ya, jadi kalau ibu-ibu misalnya ada yang mencela nih, dasar Ummu Fulan nih miskin, ya. Balas, dasar Ummu Jamil, ya sama aja ini. Celaan balas dengan celaan, jangan. Ya. Nah, jadi suka mencela Nabi Muhammad dengan kefakiran. Itu Muhammad si fakir miskin itu. Kemudian walaupun harta Ummu Jamil ini banyak, hartanya banyak. Banyak ini. Ummu Jamil dan Abu Lahab ini termasuk orang terpandang, orang kaya ketika itu. Mungkin kalau sekarang punya kontrakan banyak kayaknya dia. Walaupun dia kaya, tahmilul hatab ala dhahriha. Dia suka
membawa kayu bakar di punggungnya. Li syiddati bukhliha, karena apa? Karena saking pelitnya ini. Dia enggak mau meng-hire orang untuk bawain. Enggak mau dia mempekerjakan orang, enggak mau. Ini paman gobernya ketika itu. Ya. Saking pelitnya itu. Enggak mau nge-hire orang untuk bawain ke kayu bakar. Biasanya kalau orang-orang punya duit, udahlah sewa orang lah sekaligus kan nafkahin dia gitu kan. Ini enggak mau. Maka dia sendiri, apa-apa sendiri pokoknya, enggak ada yang boleh ambil untung dari saya. Maka karena dia itu telah menghina Rasulullah SAW, maka orang-orang pun mengejeknya dengan bakhilah, atau perempuan yang pelit. Maka itu sebabnya Hammalatul Hatab, yaitu suka membawa kayu bakar karena saking pelitnya. Ya. Taib. Fi jidiha hablum mim masad. Maka kemudian di unuknya, di lehernya akan ada habl, tali dari masad. Masad di situ artinya apa coba? Di terjemahan artinya apa masad? Hah? Sabuk ya. Jadi dia tercekik dengan itu. Karena dihikayatkan oleh sebagian riwayat bahwa saya matinya itu mati tercekik. Ya. Jadi matinya mati tercekik. Ya, pas dia bawa kayu bakar, kan bawa kayu bakar di punggungnya, ditaliin di lehernya gitu loh. Nah, kemudian dia suatu ketika faqa'adat ala hajarin litastarih, dia kemudian kecapean terus duduk di suatu batu untuk istirahat. Fajadzabahal malak min khalfiha fahlakaha. Maka kemudian ada malaikat yang menarik dia dari belakang, kemudian matilah dia kemudian dengan itu. Ya. Jadi mati tercekik dengan beban kepelitannya sendiri. Ya, fi jidiha hablum mim masad. Baik, untuk materi kita cukup sampai situ insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah ada pertanyaan ummahat sekalian atau bapak-bapak ada pertanyaan atau tidak? Ini kajian buka puasa atau gimana nih jemaah? Bentar lagi zuhur soalnya. Buka puasa setengah hari. Ummahat tadi mau bertanya atau tidak? Dipastikan. Kalau ada, katakan ada. Kalau tidak, katakan tidak. Apakah ada yang calon ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukup sampai sini insyaallah. Anda juga akan pergi setelah ini ke Blok M insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.